Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar warga RW 03 ini? Oke, saya di sini akan memberikan tutorial dasar dari penggunaan aplikasi RT-ku, ya kan? Sebagai pengelola lingkungan kita bersama, kami memperkenalkan sebuah aplikasi baru yang akan membantu dalam mengelola administrasi RT ataupun RW. Tentunya aplikasi ini dibuat untuk membantu atau mendukung aplikasi-aplikasi yang sudah ada dari pemerintah ya, bukan menjadi kompetitor, tetapi sebagai aplikasi pendukung dari mulai tingkat RT yang tidak teradopsi dari aplikasi-aplikasi terdahulu. Tentunya agar aplikasi ini mudah digunakan, saya membuat lebih simpel lagi dan bisa diakses oleh warga baik melalui komputer maupun smartphone. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mencatat data penduduk, melakukan pembuatan surat, mengelola keuangan, dan melakukan pengelolaan laporan. Dan tentunya warga juga dapat melihat laporan-laporan yang seperti kita ketahui kadang seperti yang terdahulu, warga harus kalau ingin mengetahui laporan-laporan kas RT maupun itu harus menunggu rekap begitu. Oke, tidak membuang waktu lagi, kita awali dulu. Pertama-tama kita membuka browser Google Chrome atau browser-browser yang lain, bisa diakses ya kan, kalau di HP juga bisa ini. Dan kita menuju ke link rtku.my.id, tekan enter, maka di sini ada kolom untuk login ya, untuk masuk ke aplikasi ini. Jadi username dan password sudah diberikan kepada pengurus RT, atau untuk kali ini saya akan login ke akun demo seperti itu. Nantinya setelah semafik untuk mempelajari dan dirasa bermanfaat aplikasi ini, maka tiap-tiap RT akan didaftarkan. Jadi kita menunggu bagaimana hasil rapat dari beberapa RT, terus keputusan Bapak RW juga. Oke, kita masuk, kita ketikkan untuk username, admin, dan password yang sudah diberikan di grup ya. Dan tampilan awal akan terlihat di sini dashboardnya tertulis, karena ini akun demo maka saya daftarkan di RT 123, RW-nya 123 di sini. Ini dashboard ya. Untuk pertama kali kita lihat dulu data pengurus di sini. Data pengurus, karena ini belum ada inputan warga, maka pengurusnya tentu belum ada. Jadi kita harus menginput warga dulu, baru kita kasih jabatan. Seperti itu, yang nggak mungkin nggak ada warganya terus ada jabatannya dulu. Oke, selanjutnya ke master data. Master data ini wilayah. Jadi nanti di akunnya Bapak RW nanti akan nampak wilayah-wilayah yang menggunakan aplikasi ini. Di sini akan berjajar nanti. Di sini akan berjajar, misalkan RT 1 mulai sampai RT 12 kalau menggunakan aplikasi ini akan terlihat di sini. Terus ke status keluarga. Nah, ini status keluarga ya. Di sini status keluarga ada kepala keluarga, istri sebagai template, biasanya kepala keluarga, istri, anak, famili lain gitu. Kita bisa menambah misalkan statusnya apa. Ini di sini keponakan ada, mertua ada, di sini
dimasukkan aja anak angkat gitu aja ya, adopsi. Jadi fleksibel sesuai kebutuhan di wilayah masing-masing. Selanjutnya ke jenis surat. Nah, jenis surat nanti ini ada sendiri pengembangannya, atau nanti jenis-jenis surat macam-macamnya. Surat itu surat pemberitahuan, surat umum ada nanti. Terus ke master data, jenis cash flow. Cash flow ini keuangan dari masing-masing RT. Misalkan ini ada di sini kas RT, ada sinoman. Kalau belum ada nanti bisa ditambah. Ini ada sinoman, ada tuh. Misalkan di tiap-tiap RT, misalkan ada RT yang memakai tarian sampah, nah, gitu. Artinya di sini tambah data, nama, iuran sampah, dan jenisnya pemasukan atau pengeluaran ya. Tentunya tiap-tiap cash flow ini keduanya pasti ada sih ya kan, untuk pengeluaran pembayaran sampah atau kredit untuk pengeluaran pembayaran sampah, atau debit pemasukan dari warga itu sendiri. Untuk nominal boleh dikosongin, mungkin tidak sama antara tiap kakak, tidak sama tariannya, ada yang 15.000, ada yang 10.000, 5.000. Nah, kalau di sini saya contohkan untuk dikosongi saja iuran sampah. Nah, akan nambah di sini. Ini tadi debitnya, sekarang tambah kreditnya. Iuran sampah. Pilih jenis kredit. Nominalnya saya kosongi juga. Dan sudah nambah di sini. Selanjutnya master data ini kegiatan. Nah, kegiatan ini hanya untuk arsip kegiatan-kegiatan yang sudah atau akan dilakukan tiap-tiap RT gitu ya. Terus ini yang terutama data warga. Nah, di sini kita mulai menginput data warga seperti ini data warga. Data warga ini adalah kepala keluarga ya. Kepala keluarga sesuai KK, statusnya kepala keluarga. Maka di sini kita tekan tombol tambah data. Kita isikan nomor KK, misalkan 3567888. Nah, nama keluarganya Swasono, alamatnya Manyar Sambungan. Nah, nomor rumahnya dipisah ya, jadi bukan Manyar Sambungan langsung nomor rumahnya, tapi dipisah, nomor 23. Nomor WA-nya saya isikan untuk mencoba, nanti isikan nomor sendiri lah. Di sini saya isikan nomor saya, status rumah milik sendiri, statusnya miskin atau tidak. Oh, ternyata tidak miskin nih Pak Swasono ini. Lalu simpan data. Coba diperhatikan di sini masih form di data warga. Dan setelah kita isikan begini, kita langsung berpindah ke data anggota keluarga secara otomatis. Tetapi kolom-kolom ini karena tadi pengisiannya masih sebatas dasar ya kan, belum lengkap, maka kolom-kolom ini harus kita isi, kita lengkapi. Ubah data di sini ya, action, ubah data. Bapak Swasono nomor KTP-nya berapa? 35780899999. Status KTP internal atau eksternal. Artinya internal itu KTP sesuai alamat, bukan KTP dari eksternal, tidak KTP Manyar Sambungan atau mana. Yang internal. Pilih jenis kelamin laki-laki, pilih agama Islam, email. Nah, ini nanti emailnya diisi terserah, pokoknya harus ada tanda @ itu
A yang ada lingkarannya itu. Jadi misalkan saya isi Swasono at RT 123. Udah dipakai tadi ya. Kita gini aja, Swa RT 123. Ini ya. Nah, dia jabatannya meskipun nanti Pak Swasono ini RT, tapi saran saya jangan dikasih dulu, meskipun bisa saja langsung dikasih ke ketua RT, tapi nanti setelah inputan itu lengkap baru bisa kita input ke RT. Tempat tanggal lahirnya ini Surabaya, tanggal lahir MM ini artinya bulan artinya 12 bulan, DD ini artinya D hari tanggal 14 ya, tahun 1970. Misalkan Pak Swasono ini lahirnya tanggal 14 bulan 12 tahunnya 1970. Status asalnya asli. Nah, di sini ada pilihan asli dan pendatang. Jika Bapak Swasono ini pendatang, maka di bawah sini ada kolom, nanti kolom pendatang. Nah, seperti ini. Nah, jadi sesuai KTP-nya di sini nanti. Nah, kalau sini saya masukkan ke asli saja. Misalnya orang kos, kontra atau apa itu bisa dimasukkan ke pendatang. Terus di sini statusnya Pak Swasono ini menikah, sudah menikah ya. Pekerjaannya wira swasta atau swasta mungkin. Status di keluarga, kepala keluarga, warga negara, WNI. Lalu kita tekan ubah data. Nah, di sini datanya Pak Swasono sudah lengkap. Lalu bagaimana menambah dari anggota keluarga Pak Swasono ini ya? Misalnya istrinya, anaknya, atau keponakannya atau yang lain ya kan. Bisa dari tombol tambah data di sini. Kalau tombol dari tambah data sini kita memilih kepala keluarganya, misalnya Pak Swasono seperti ini. Atau dengan cara yang kedua, dari action sebentar. Tambah data atau di action ini. Nah, di sini ada scrollnya di sini juga, nanti ada scroll yang muncul ini. Tidak tahu kenapa ini tidak muncul. Mungkin waktu di record ini tidak muncul scroll di sini. Tambah data kepala keluarganya Bapak Swasono. Nama karena yang saya input ini istrinya, jadi saya kasih nama Swasini gitu aja ya. Terus nomor KTP-nya misalnya 357-808 3333. Nah, status KTP internal karena orang asli, perempuan, agama Islam. Nah, ini emailnya misalkan di tiap RT membatasi hanya apa itu kepala keluarga aja yang bisa login nantinya, ya emailnya dikosongin saja. Jabatannya warga, kelahiran Surabaya, tanggal lahirnya bulan 03 Maret, misalnya tanggal 12, 19, 83 misalkan. Status asalnya asli, status menikah, pilih pekerjaan ibu rumah tangga, status di keluarga istri, WNI, sudah ubah data. Nah, cukup. Nanti untuk nambah anaknya, keponakannya sama dengan caranya seperti itu. Oke, kita sudah menambah mulai dari warga, anggota keluarga sudah. Terus berlanjut ke rubah status warga. Misalkan warga ini ada yang meninggal atau pindah. Di sini ambil data, pilih kepala keluarganya siapa, misalnya Pak Swasono.
nama anggota keluarganya Pak Suasono itu ada nanti keluar sendiri secara otomatis di sini. Oh, misalnya Ibu Suasini ini meninggal atau pindah atau aktif masih nah, seperti itu. Boleh nanti statusnya bisa, kelanjutannya bisa dirubah-rubah di sini. Oke, untuk sementara penginputan yang paling penting itu adalah tadi warga ini ya, karena ini dasarnya di sini memang. Terus data surat pengajuan, surat izin, surat domisili, surat pengantar. Nah, seperti begini ya. Di sini. Nah, nanti ini kok nggak ada. Misalkan kita klik kok nggak ada apa-apanya. Ini nanti jika ada warga yang mengirimkan surat pengajuan, maka di sini akan ada notif. Nah, misalkan ada warga surat pengajuan dari warga ini kan, surat izin. Misalnya surat izin, ada warga yang izin di sini. Jadi Bapak RT bisa ngecek tiap hari. Oh, ada warga yang minta izin, minta surat pengajuan di sini nanti. Dan itu bisa apa itu di follow atau maksud saya bukan di follow, bukan di approve atau disetujui atau ditolak seperti itu. Oke, untuk surat sudah. Terus data keuangan. Nah, ini untuk input. Jadi kalau login yang masuk bendahara, maka akunnya cuma ada input kas RT, input kas jimpitan seperti itu. Nah, jika cash flow-nya seperti gini, data keuangan, input kas RT apa? Nah, tambah data di sini nanti ya jenis kasnya debit, misalkan iuran sampah, Sinoman, kas RT. Ini ada misalkan Sinoman sendiri, nama warganya ini sudah tinggal pilih saja Bapak Suasono. Nah, bulan jika membayar kan seperti itu. Maka di sini akan fungsinya untuk menginput keuangan, tetapi ini biasanya tugas bendahara. Nah, data CCTV ini nanti kedepannya akan terintegrasi dengan CCTV di sini. Ada address view-nya, nama CCTV-nya, lokasinya di tiap-tiap RT. Jadi, terus kalau ini kegiatan pemilihan RT ini nanti warga bisa mencalonkan sendiri di sini, mencalonkan sendiri. Jadi warga di akunnya bisa dia mencalonkan sendiri. Dan memilih RT juga bisa. Terus di sini ada hasil pemilihan RT-nya. Nah, mungkin bisa digunakan atau juga bisa tidak digunakan. Nah, seperti itu. Terus di sini laporan RT akan tahu setelah diinput warganya tadi. Misalkan di sini ada jumlah total warganya tadi, karena sekalian dengan adminnya ada 3, kita bisa tampilkan data di sini, siapa aja datanya ya kan. Di sini warga aslinya berapa, seperti itu loh. Nanti ada pertanyaannya, bagaimana cara ngeprint ini? Nah, itu nanti bukan di sini tetapi ditarik data warga. Nah, misalkan RT kepingin atau Pak RW minta, atau dari lembaga apapun lah, atau kader-kader biasanya di RT itu ada, minta kader yang minta, oh datanya kakaknya si A, si B, kakaknya si Fulan gitu ya kan, atau untuk keperluan lain misalnya seperti itu bisa kita menarik data warga di sini. Ini mau semua, misalkan tadi Bapak Suasono, langsung aja kita tarik, tampilkan data. Oh, di sini ternyata Pak Suasono ini seperti ini, kakaknya, nicknya. Nah, baru cetak laporan.
maka akan ada file PDF yang tampil, dan itu yang download kan di sini, maka akan ada file PDF yang bisa kita print atau kita berikan kepada orang yang membutuhkan, seperti itu, atau keseluruhan misalkan semua warga. Nah, bisa kita tampilkan datanya di sini. Di sini ya, tarik data warga, semua warga tampilkan data semua di sini, dan bisa di print juga ya kan, atau jenis warganya, warga asli, yang perempuan, status nikah, pengen tahu yang janda ada berapa, yang duda ada berapa, yang belum menikah ada berapa, seperti itu di sini. Itu tarik data sudah ya. Terus data keuangan. Nah, di sini ada saldo kas RT. Sebentar. Nah. Nanti di sini ada laporan keuangan. Karena ini belum ada inputan di sini, maka masih belum itu ya, terinput. Nah, kita coba input saja. Sini jenis kas, debit masukan, iuran sampah, nama warga Swasono, bulannya Januari 2023, tanggal. Klik ini saja, langsung ke sini. Sekarang artinya ya 15.000. Keterangan bisa diisi apa gitu. Jadi di saat record gini biasanya, nah di sini langsung ada karena nomor HP-nya tercantum tadi, ya kan? Ini kan bayar, maka di saat input maka ada bukti bayar, yang terkirim di WhatsApp dari Bapak Swasono yang nomor yang terdaftar tadi, seperti itu. Di sini nanti ada, karena ini nanti secara auto ada laporan-laporan data keuangan di sini. Karena ini demo ya kan, demo nanti belum bisa diakses seperti begini data keuangannya. Terus profil sekretariat. Nah, di sini bisa diisi siapa, nama RT-nya, misalnya diisi RT 123. Alamatnya mana, Manyar Sambungan. Mana 11. Nomor teleponnya, nomor HP juga, email, nomor fax, ompeknya apa, terus logonya dikasih logo terserah custom, karena ini nanti saat ngeprint ada keluar logo RT itu sendiri. Terus kop suratnya ini bisa berupa JPG atau apa gitu ya. Di sini kop surat itu bisa berupa JPG untuk kop surat seperti itu. Terus akun pengguna, nah ini bisa ditambahkan. Nah, misalkan tadi karena ini sudah ada emailnya, atau kalau belum ditambahkan ke sini, bisa ditambahkan. Misalkan nanti ada Swasini, karena Swasini coba, karena Ibu Swasini tadi kita tidak mengisi emailnya, maka akan ada notif atau peringatan seperti ini. Terus akses di sini. Nah, aksesnya misalkan dari RW ini kasih akses agar Pak RW bisa tahu data warganya, beri akses untuk laporan oleh warga, misalnya warga ya, kasih akses. Nah, oleh warga pendatang misalnya nggak tolak akses, karena kadang
keluar masuk warga pendatang, anak kos-kosan itu, atau dikasih akses, itu kebijaksanaan dari pengurus kampung sendiri. Nah, seperti begini. Oke, saya rasa cukup ya. Nanti bila ada kesulitan bisa langsung ditanyakan kepada saya langsung, Imron ya kan, itu di ujung Manyar Sambungan RT 1 itu. Kita belajar bareng, kita sharing-sharing apa mau ditambahin fitur-fitur apa seperti itu. Nah, terus untuk keuangan tadi, aplikasi ini juga bisa menagih iuran itu ditagih melalui WhatsApp. Jadi misalkan mungkin ada warga yang lupa belum membayar iuran, maka secara auto kita bisa menagih kepada warga itu untuk diingatkan lah. Diingatkan agar memenuhi kewajibannya seperti itu. Dan saya rasa cukup ya tutorial kali ini. Untuk jika menemui kendala kita bisa sharing-sharing, kita bisa ngobrol. Silakan datang ke rumah gitu, akan sangat senang sambil silaturahmi berkenalan dengan pengurus kampung lainnya. Oke, sampai di sini tutorial ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.